Halo teman-teman semua, kali ini kita akan belajar sama-sama tentang pengertian tasawuf dan juga konsep dasar tasawuf. Nah, teman-teman udah tahu belum nih, apa sih itu arti dari tasawuf? Oleh karena itu, ayo kita belajar bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngenalin diri dulu dan juga teman-teman aku nih. Halo teman-teman, aku Muhammad Aziz Briji dari kelompok 1 dan teman-teman aku ada Firja, Duha, dan juga Farhana. Oleh karena itu, karena kita udah ngenalin diri, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian tasawuf. Simak bareng-bareng ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tasawuf. Kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, dari kata suf yang artinya bulu domba. Orang sufi biasanya memakai pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang kesederhanaan dan juga kesucian. Dalam sejarah disebutkan bahwa orang yang pertama kali menggunakan kata sufi adalah seorang zahid yang bernama Abu Hashim al-Kufi di Irak yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Dari banyaknya pengertian tasawuf berdasarkan istilah, telah banyak pula dirumuskan oleh para ahli yang satu sama lain berbeda sesuai dengan seleranya masing-masing. Di antaranya adalah, menurut Al-Jurairi, tasawuf adalah memasuki segala budi pekerti atau akhlak yang bersifat sunni dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Maksudnya adalah bahwa seorang tasawuf tersebut berakhlak mengikuti sesuai yang sunnah-sunnah dan menghindari dari segala akhlak budi pekerti yang tercela. Yang kedua, menurut Amir bin Utsman al-Makki, tasawuf adalah seorang hamba yang setiap waktunya mengambil waktu yang utama. Maksudnya adalah bahwa seorang tasawuf setiap waktunya selalu mengutamakan waktu-waktu yang utama untuk beribadah kepada Tuhannya, sehingga tidak berlarut-larut dengan waktu setelahnya. Kemudian yang ketiga, menurut Muhammad Ali Al-Qassab, tasawuf adalah akhlak yang mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seorang yang mulia yang di tengah-tengah kaumnya yang mulia. Maksudnya adalah bahwa tasawuf merupakan suatu akhlak atau perbuatan yang mulia yang terjadi pada waktu yang mulia dengan sebab dari perbuatan seseorang yang mulia di tengah kaumnya yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang mempelajari seseorang untuk berusaha dalam membersihkan diri, berjuang memerangi hawa nafsu agar tidak terperdaya atasnya, dan juga mencari jalan kesucian untuk menuju keabadian kepada Tuhannya, saling mengingatkan antar sesama, serta berpegang teguh kepada janji-janji Allah dan juga mengikuti syariatnya Rasulullah dalam mendekatkan diri kepadanya dan menggapai keridhoannya. Nah teman-teman, sekarang kita udah tahu kan pengertian dari tasawuf. Kita lanjut ke materi yang kedua yuk, yaitu tentang konsep dari tasawuf. Dengerin ya. Setelah pengertian tasawuf, selanjutnya adalah konsep tasawuf. Konsep tasawuf yang pertama adalah maqamat. Maqamat adalah suatu konsep dalam ilmu tasawuf yang digunakan oleh peserta tasawuf untuk mengukur keberadaan tingkat spiritualnya dari satu maqam kepada maqam yang lebih tinggi tingkatannya. Istilah tersebut baru dikenal pada perkembangan tasawuf abad 2 Hijriah, yang sebagian ahli tasawuf mengatakan bahwa istilah itu mulai dipopulerkan oleh Du al-Nun al-Misri sebagai Sufi Sunni. Kemudian, menurut Al-Sarraj al-Tusi, tingkatan dalam maqamat ada 7, yaitu yang pertama adalah maqam taubat. Taubat merupakan awal berangkatnya peserta tasawuf menuju kepada tingkatan maqam berikutnya, yaitu maqam wara'. Manusia yang melakukan wara' adalah ia selalu berbuat dengan cara yang hati-hati, menempatkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan dikawal oleh sikap murawabah yang selalu ingat kepada Allah. Kemudian, tingkatan yang ketiga adalah maqam zuhud. Sikap zuhud yang melekat pada diri peserta tasawuf tercermin dari sikapnya yang tidak rakus terhadap harta kekayaan, kemudian ibadahnya tidak terhalangi oleh kesenangannya mencari kekayaan, juga sikap sosialnya tidak terhalangi oleh sifat kekikirannya, serta selalu mengisi perutnya dengan makanan yang sederhana serta tidak berlebih-lebihan. Yang keempat adalah maqam fakru.
Makom fakru yang dimaksud di sini bukan kemelaratan yang mengakibatkan seseorang sama sekali tidak berdaya untuk hidup dan beribadah, tetapi dimaksudkan sebagai kebutuhan terhadap Allah semata dan tidak membutuhkan sesuatu di luar ketentuannya, sehingga sikapnya tidak terlalu sibuk mencari kekayaan, karena sikapnya selalu dilandasi dengan sikap qanaah. Lalu tingkatan yang kelima adalah makom sabar. Sabar yang dimaksud sebagai makom dalam kajian ini adalah sabar menahan keinginan hawa nafsu yang selalu ingin bebas dari segala macam kewajiban. Yang keenam adalah makom rela. Rela dimaksudkan sebagai sikap yang tabah menerima segala ketentuan Allah bagi manusia, baik yang sifatnya buruk, baik kecelakaan, kebahagiaan, kesengsaraan, maupun ketenangan jiwa yang dirasakan oleh orang yang menerima ketentuan Allah. Lalu yang ketujuh adalah makom tawakal. Tawakal sebagai suatu sikap penyerahan segala bentuk upaya yang telah dilakukan oleh manusia kepada Allah. Lalu selanjutnya ada konsep tasawuf yang kedua, yaitu ahwal. Imam Al-Ghazali dalam hal ini membedakan ahwal atau hal dengan makom, dengan mengatakan bahwa ahwal adalah perasaan yang sering berubah-ubah dan apabila sudah tetap, maka bisa menjadi makom. Kemudian As'ad al-Sahmarani mengemukakan pendapat Al-Sarraj Al-Tusi yang menetapkan jumlah ahwal menjadi 10, yaitu yang pertama hal muraqabah. Muraqabah sebagai bagian dari ahwal dalam tasawuf berasal dari kemampuan takwa manusia, yaitu pemahaman diri terhadap pentingnya sikap pengawasan segala perilaku sehari-hari, yang bertujuan untuk mewujudkan rasa malu berbuat sikap buruk, kehebatan sikap, dan ketinggian akhlak. Yang kedua yaitu hal qurbu. Qurbu merupakan gabungan dari fana dengan perasaan bersatu, lalu melahirkan rasa kedekatan dengan Allah. Lalu yang ketiga adalah hal mahabbah. Mahabbah yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang sangat mendesak untuk bertemu dengan Tuhannya, sehingga kecintaan terhadap yang lain terlupakan, karena kecintaan tersebut sangat didorong oleh rasa rindu yang sangat kuat. Yang keempat adalah hal khauf. Khauf sebagai salah satu dari jumlah ahwal dimaksudkan sebagai takut terhadap siksaan Allah yang telah ditetapkan oleh sufi dalam kegiatan tasawuf. Kemudian, yang kelima adalah roja. Roja adalah suatu konsep dalam tasawuf yang merupakan salah satu bagian dari ahwal, yang berarti kondisi kerohanian peserta tasawuf yang selalu mengharapkan ridho Allah. Karena itu, selalu memperbanyak ibadah kepadanya. Lalu yang keenam yaitu hal sauk. Hal sauk adalah ketergantungan hati terhadap Allah karena sangat merindukan pertemuan dengannya. Karena itu, ia mengatakan sebenarnya kondisi sauk adalah pendalaman kondisi mahabbah. Lalu yang ketujuh adalah hal insu. Insu dimaksudkan sebagai keramah tamahan yang merupakan bagian dari kondisi ahwal berupa inti kedekatan dengan Allah. Yang kedelapan adalah hal tumakninah. Tumakninah dimaksudkan sebagai ketenangan jiwa. Yang kesembilan ada hal musyahadah. Artinya, menyaksikan cahaya ketuhanan sehingga segala fungsi kejiwaan dapat melihat dan merasakan sesuatu yang bersumber dari Allah. Lalu yang terakhir yaitu hal yakin. Beberapa sufi yang memberikan definisi yakin, misalnya Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwa yakin adalah hilangnya keraguan-raguan. Kemudian Al-Nuri mengatakan bahwa yakin adalah kesaksian. Juga Du'al-Nun Al-Misri mengatakan setiap yang dilihat oleh mata lalu disesuai dengan kebenaran ilmu, dan apa-apa yang diketahui oleh mata hati lalu sesuai dengan keyakinan, maka itu disebut dengan yakin. Setelah kita simak bareng-bareng tentang konsep tasawuf, kemudian kita masuk ke dasar-dasar tasawuf nih teman-teman. Yang ini materinya.
Kemudian, dasar-dasar ilmu tasawuf. Menurut Al-Taftazani, beliau menolak pendapat yang mengatakan bahwa sufisme Islam bersumber dari ajaran-ajaran di luar Islam, yang dimana ajaran-ajaran di luar Islam tersebut baru muncul pada masa yang agak akhir atau pada akhir abad ketiga Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Setelah masa kedua dan ketiga awal asketisme atau zuhud cukup mapan dan berpotensi menyangga munculnya angkatan tasawuf berikutnya. Selanjutnya, namun Al-Taftazani mengakui bahwa dengan lewatnya waktu yang berlangsungnya pertemuan antara berbagai bangsa dan kebudayaan sebagai berikut. Yang pertama ada ajaran Kristen dengan faham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Kemudian yang kedua, filsafat mistik Pitagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. Kemudian yang ketiga ada filsafat emanasi Plotinus yang mengatakan bahwa wujud ini memancar dari zat Tuhan. Yang keempat, ajaran Buddha dengan mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Yang terakhir kemudian ajaran Hinduisme yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia dan mendekati Tuhan untuk mencapai persatuan antara Atman dan Brahman. Jadi dari kesimpulan tentang dasar-dasar ilmu tasawuf ini, bahwa tasawuf itu bersumber dari ajaran Islam sendiri, yang dimana permunculan itu dapat berubah aplikasi dari ayat-ayat Al-Quran sendiri atau dari pola hidup dan perilaku Nabi serta para sahabatnya, dan sehingga dapat dikatakan bahwa baik tanpa atau dengan pengaruh dari luar Islam, sufisme dapat muncul dan berkembang dalam Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke landasan dari tasawuf. Ada dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Dengerin baik-baik ya teman-teman. Pembahasan berikutnya adalah landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah mengenai tasawuf. Pada awalnya, pembentukan tasawuf ini merupakan akhlak dan juga keagamaan. Dan moral keagamaan ini banyak diatur dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dari sinilah jelas bahwa sumber pertamanya adalah ajaran-ajaran Islam, sebab tasawuf ditimba dari Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan-amalan serta ucapan para sahabat. Namun amalan serta ucapan para sahabat itu tentu saja tidak keluar dari ruang lingkup Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan begitu, justru dua sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115, yang memiliki arti, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, kaum sufi mengartikan bahwa di mana saja ada Tuhan dan di sana pula Tuhan dapat dijumpai. Nah, landasan yang berikutnya adalah As-Sunnah, seperti kejujuran dan kesederhanaan Rasulullah SAW dalam berpakaian. Seperti yang diriwayatkan dari Anas bahwasannya Rasulullah SAW makan makanan kasar, memakai pakaian berbahan kasar, dan hanya sesekali mengenakan pakaian dari bulu domba. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari hadis ini perlu dicatat bahwa Rasulullah tidak suka memakai kain dari bulu domba dari segala waktu. Bahkan beliau pernah melepasnya karena satu hal yang diperhatikan oleh salah satu istrinya, yaitu Aisyah. Nah, dari hadis ini teman-teman bahwasannya Rasulullah SAW mengajarkan kesederhanaan dari cara berpakaian beliau. Nah teman-teman, gimana nih setelah kita belajar bareng tentang pengertian tasawuf dan konsep dasar tasawuf, kita jadi sama-sama tahu kan? Teman-teman, itu dia materi yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.